Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa IPA kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 2, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Ika akan meringkas mata pembelajaran kita ya, karena kita akan segera melaksanakan ulangan tengah semester. Jadi pembelajarannya adalah pembelajaran 2 dan 3. Tujuan pembelajaran kita yang pertama hak dan kewajiban, yang kedua interval nada, yang ketiga teks eksplanasi, yang keempat rangkaian listrik sederhana. Anak-anak, hak asasi manusia atau HAM diatur oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28 ayat 1 sampai 10. Bunyi pasal 28 ayat 1 yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Perhatikan gambar berikut. Televisi merupakan benda elektronik yang membutuhkan listrik dalam pengoperasiannya. Kita saat menonton televisi membutuhkan aliran listrik supaya televisi bisa menyala dengan baik. Menonton TV merupakan hak kita sebagai warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Hak akan kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Contoh, hak mendapat nilai, maka kita berkewajiban untuk belajar terlebih dahulu. Nah, itu adalah pengertian hak. Anak-anak, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang pelajar, saat di sekolah kita berkewajiban untuk membersihkan kelas kita. Hak dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang karena suatu hukum, kebutuhan, atau karena itu adalah tugas mereka. Jadi kesimpulannya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki atau yang menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Anak-anak, dalam gambar ini diperlihatkan atau dipaparkan bahwa mereka sedang merawat tanaman. Maka hak kita boleh memperoleh udara yang sangat segar dan lingkungan yang nyaman. Tetapi kita harus melakukan kewajiban kita, yaitu apa? Setelah kita melakukan, menjaga dan melestarikan lingkungan. Interval nada. Sebelum belajar interval nada, kita harus tahu dulu nada, tangga nada, dan notasi angka. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki tinggi dan rendah yang berbeda. Tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan angka. Contoh tangga nada. Dari do sampai do lagi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin bertambah angkanya, akan nadanya semakin tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu namanya notasi angka yang terdapat pada tangga nada. Anak-anak, lanjut ke interval nada. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Contohnya, dari do ke re, C, D, dari D ke E namanya re, mi, dan seterusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, di situ dari C ke D jaraknya 1, dari D ke E jaraknya 1, dari E ke F jaraknya setengah, dari F ke G jaraknya 1,
G ke A jaraknya 1, A ke B jaraknya 1, dan B ke C jaraknya setengah. Jadi interval nadanya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Anak-anak, interval nada ada 4 ya. Jarak antara nada ada 4. Yang pertama nada setengah nada, dari Mi ke Fa, Si ke Do. Satu nada dari Do ke Re ke Mi, Fa ke Sol ke La ke Si. Satu setengah nada dari Re ke Fa, La ke Do, Mi ke Sol. Yang dua nada Do ke Mi, Fa ke La, Sol ke Si. Teks eksplanasi, Bu Ika ulang lagi, kemarin sudah kita pelajari. Teks eksplanasi adalah teks atau bacaan yang berisi tentang apa dan bagaimana peristiwa bisa terjadi. Peristiwa itu bisa peristiwa alam atau peristiwa sosial budaya yang ada di sekitar kita. Tentunya selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Jadi, biasanya teks eksplanasi itu ditulis dengan pertama, kedua, kemudian, begitu. Ada hubungan sebab dan akibat dan juga proses. Tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas atau urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Anak-anak, kemarin juga sudah belajar rangkaian listrik, Bu Ika ulang kembali. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri seperti gambar tersebut disusun secara berurutan tanpa cabang. Jadi lampunya disusun berurutan tanpa cabang. Rangkaian listrik seri. Satu lampu menyala, maka lampu yang lain juga akan menyala. Pada rangkaian listrik seri, jika lampu satu padam, baik itu karena dimatikan atau karena rusak, maka lampu yang lain akan ikut padam. Rangkaian listrik seri ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan rangkaian listrik seri yang pertama, membutuhkan kabel yang lebih sedikit. Jadi yang kedua, biaya pembuatan lebih murah. Kekurangan rangkaian listrik seri yang pertama, jika lampu satu padam, maka lampu lain ikut padam. Yang kedua, nyala lampu tidak sama terang. Cara membuat rangkaian listrik seri yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahannya yaitu baterai, bola lampu, saklar, gunting, kabel, kardus, dan isolasi. Langkah merangkai listrik seri yang pertama, buatlah kerangkanya terlebih dahulu seperti gambar berikut. Jadi B untuk baterai, S itu saklar, L1, L2 itu lampu, kemudian garisnya itu adalah kabel. Nanti anak-anak tinggal merangkai pada kerangka tersebut. Nah, langkah yang kedua yaitu merangkai semua komponen listrik menjadi seperti ini. S kita pasang saklar, B kita pasang baterai, dan LL kita pasang lampu. Lampunya harus lebih dari 1. Kemudian garisnya kita pasangi kabel. Begitu anak-anak, sekian saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian belajar dari rumah. Sampai jumpa, terima kasih. Salam sehat, salam semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.